teman-teman, selamat datang di It's My Kitchen. Hari ini aku akan membagikan resep cara membuat Korean garlic bread. Nah, kali ini aku membuat yang tanpa cream cheese ya. Jadi aku nggak kasih cream cheese karena di sini itu cream cheese lumayan susah buat dicari gitu ya. Selain di toko bahan kue itu baru ada. Nah, jadi kali ini aku akan membuat Korean garlic bread yang original, jadi nggak pakai cream cheese. Nah, kalau kalian mau coba membuat pakai cream cheese gitu ya di tengahnya, langsung aja ditunggu video berikutnya. Aku akan membagikan resep cara membuat cream cheese homemade. Oke? Daripada lama-lama, langsung aja ke bahan-bahannya. Oke, jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan itu ada dua. Jadi yang untuk roti dan untuk saus garlic breadnya. Jadi yang perlukan untuk bahan A untuk rotinya 300 gram tepung terigu, 130 ml air putih, kalian bisa ganti dengan susu cair, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan ragi atau sekitar 7 gram, 25 gram margarin, kalian bisa ganti dengan mentega, dan 1 butir telur. Yang terakhir kalian butuh, ini aku pakai optional, 1 sendok makan munjung susu bubuk, dan juga ini garam 1,5 sendok teh gitu. Tapi nanti yang kita masukkan hanya 1 sendok teh, yang setengah sendok tehnya nanti kita untuk sausnya gitu ya. Terus untuk sausnya kalian butuh 1 butir telur yang sudah dikocok gitu ya, yang sudah dikocok sampai benar-benar rata. Terus kalian butuh 1,5 sendok makan gula pasir atau sekitar 20 gram. Ini 80 gram mentega atau margarin, terserah kalian. Ini aku pakai margarin. Terus ini aku pakai 1,5 sendok makan. Kalau kalian suka bawang putih, kalian bisa tambah jadi 2 sendok makan. Itu terserah kalian. Kalau kalian nggak suka, bisa dikurangi bawang putihnya. Oke, ini aja bahan-bahannya. Langsung aja ke cara pembuatannya. Oke, jadi cara pembuatannya, untuk membuatnya itu simple banget. Yang pertama, kalian buat rotinya dulu. Untuk sausnya ini nanti kita terakhir ya, benar-benar terakhir kalau rotinya udah matang, karena nanti kalau dibuat duluan menteganya nanti menjadi bubuk. Oh ya, aku lupa sebutin tadi, di sausnya kalian butuh parsley, dried parsley gitu ya. Kalau kalian nggak punya, kalian ganti dengan oregano. Ini aku pakai oregano, jadi oregano yang udah dikeringin gitu ya. Oke, cara membuatnya, kalian masukkan tepung terigu, gula pasir. Ini nanti aku akan mixer ya, jadi aku nggak boleh pakai tangan, aku akan mixer. Terus kalian butuh ini ragi, kalian masukkan. Oke. Ini susu bubuk, kalian masukkan. Oke. Nah, untuk garamnya kita masukkan dan kita sisakan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk nanti sausnya kita nggak usah sisain banyak-banyak, karena kenapa? Margarin itu kan sudah asin, jadi sedikit aja garamnya. Terus aku akan masukkan 1 butir telur dan 130 ml air putih, atau bisa kalian ganti dengan susu bubuk, susu cair. Oke, ini aku akan mixer dulu sampai tercampur. Kalau sudah tercampur, baru nanti dimasukkan mentega dan diuleni lagi sampai kalis elastis. Oke, ini aku akan mixer dulu sampai semuanya sudah kalis. Oke, ini aku udah uleni sampai kalis elastis. Nah, supaya kalian nggak lengket, kita olesi tangan dulu pakai mentega gitu ya. Seperti ini kalian olesi. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah kalis elastis, jika kalian bulatkan seperti ini, nah halus gitu ya.
Nah, cara ngecek elastisnya gimana? Kalian ambil sedikit aja ya, sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Terus kalian lebarkan seperti ini. Nah, kalian lebarkan perlahan. Nah, kalau adonannya ya sudah tidak putus lagi gitu ya, itu berarti tandanya sudah kalis gitu adonannya, berarti sudah kalis elastis. Nah, seperti ini tuh kan ya, sudah tidak patah lagi, itu berarti sudah kalis elastis. Oke, ini aku akan diamkan dulu kurang lebih 1 jam atau 45 menit tergantung suhu di tempat kalian. Kalau suhu di situ dingin lebih lama, kalau panas berarti lebih cepat, mungkin 30 menit sudah mengembang sampai 2 kali lipat. Oke, ini aku akan diamkan dulu kurang lebih 1 jam. Oke, ini dia adonannya udah aku diamkan kurang lebih 1 jam. Oke, ini dia hasilnya seperti ini ya, dia sudah mengembang tuh. Tadi kan dia cuma segini, sekarang udah penuh, sudah mengembang gitu ya. Oke, sekarang pastikan tangan kalian sudah bersih. Kalian ambil mentega. Ini aku pakai alas seperti ini, aku olesi. Oke. Nah, ini aku olesi. Ya, aku olesi dulu. Kalau kalian nggak mau pakai mentega, kalian bisa olesi pakai tepung terigu aja. Kalian tabur gitu. Ini ya, ini kita kempeskan dulu adonannya. Kita keluarkan dulu. Kita keluarkan gasnya, udaranya yang ada di dalam. Nah, seperti ini. Tuh kan. Ini adonannya benar-benar elastis banget. Udah kalis banget gitu ya. Nah, sekarang aku mau timbang adonannya menjadi, ini aku akan timbang menjadi 5 bagian ya. Nah, ini kalau untuk bagi-bagi itu tergantung selera kalian ya. Kalau kalian mau besar-besar, itu kalian bisa pakai 5 jadi 5. Nah, kalau kalian mau kecil-kecil itu bisa jadi 9. Itu nanti jadinya rada kecil-kecil gitu. Jadi kecil-kecil gitu bagus gitu kalau buat dipajang. Tapi tergantung selera kalian sih. Kalau aku sih mau aku buat seperti yang aslinya, jadi rada besar-besar gitu. Ini aku akan bagi jadi 5 bagian. Oke. Oke, ini aku akan bagi-bagi dulu. Kalau sudah, aku akan kembali lagi. Oke, ini aku udah bagi-bagi. Ini jadi 5 bagian seperti ini. Nah, menurutku yang paling pas, kalau kalian mau buat yang seperti asli gitu, itu yang paling pas kalian bagi jadi 5 aja. Itu yang paling pas. Kalau kalian mau lebih besar banget, bisa jadi 4. Nah, kalau kalian mau jadi kecil, bisa jadi 8 atau 9. Jadi sesuai selera kalian ya. Oke, aku akan bulatkan. Ingat ya, ini buletinnya emang harus dibuletin banget supaya nanti lebih rapih gitu nanti. Supaya nanti buletannya itu rapih gitu. Nah, sampai benar-benar rapih. Nah, seperti ini. Terus aku langsung taruh di ini ya, di loyang. Aku akan taruh di loyang yang udah aku alasi dengan baking paper atau parchment paper. Nah, aku akan taruh di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini aku akan bulatkan semuanya terlebih dahulu. Oke, ini dia hasilnya. Tuh, seperti ini. Udah aku bulat-bulatkan. Nah, setelah seperti ini,
Aku tutup lagi dengan kain bersih seperti ini. Aku akan diamkan 20 menit. Aku akan diamkan 20 menit sampai dia mengembang 2 kali lipat. Oke, aku akan kembali kalau ini sudah mengembang. Oke, ini aku udah diamkan kurang lebih 20 menit. Nah, kalau sudah kalian siapkan, ini ada secukupnya susu evaporasi gitu ya. Jadi ini secukupnya aja, kalian pakai susu evaporasi. Kalau kalian nggak ada, kalian bisa ganti dengan kuning telur yang kalian campur dengan kurang lebih 10-20 ml susu cair, kalian aduk, nanti kalian oles. Nah, untuk susu evaporasi sendiri ini aku akan oles. Tapi kalau kalian ada botol kecil untuk semprotan atau apapun yang bisa disemprot, lebih baik dimasukkan ke situ. Jadi nanti disemprot ke rotinya, jadi lebih efisien ya, jadi lebih bagus nanti hasilnya. Oke, ini udah aku diamkan selama 20 menit. Seperti ini ya hasilnya. Oke. Nah, setelah seperti ini, aku akan olesi dengan susu evaporasi. Oke, ini kalian kalau pakai dioles seperti ini, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Menurutku lebih enak kalian pakai ini, semprotan itu tadi, jadi lebih cepat juga dan lebih merata. Kalian tinggal semprot-semprot, udah selesai. Tapi kalau di kuas gini harus pelan-pelan, harus satu-satu gitu ya. Jadi kalau kalian ada semprotan, mending kalian pakai semprotan. Oke. Nah, kalau kalian emang nggak ada susu evaporasi, kalian bisa ganti dengan kuning telur aja, seperti tadi yang aku udah bilang. Kuning telur dicampur susu gitu aja. Jadi supaya nanti warnanya itu cantik gitu ya. Warna rotinya ini cantik banget kalau dikasih kuning telur atau susu evaporasi gitu. Jadi nanti warna di luarnya itu cantik. Oke, ini aku akan olesi dulu ya. Oke, ini udah aku olesi semuanya seperti ini. Tuh ya. Ini dari tadi aku udah panaskan oven ya. Jadi sebelum kalian mengolesi dengan susu evaporasi, kalian panaskan dulu oven di suhu 180 derajat. Oke, ini aku akan panggang dulu rotinya di suhu 180 derajat kurang lebih 30 menit. Nah, kalau untuk waktu kalian sesuaikan sendiri dengan oven kalian masing-masing. Kalau aku sendiri pakai oven tangkring, jadi kurang lebih 30-40 menit dengan api sedang. Oke, ini aku akan panggang dulu sampai matang. Oke, jadi kalau rotinya udah setengah matang, kalian bisa mulai membuat sausnya. Jadi yang pertama, kalian nyalakan dulu kompornya. Terus kalian bisa pakai apa aja, nggak usah pakai teflon juga nggak apa-apa. Oke, jadi di sini kita tunggu sedikit panas dulu. Oke. Nah, terus aku mau masukkan menteganya. Kalian bisa pakai mentega atau margarin, tergantung ya. Kalau mentega sendiri itu lebih wangi nanti hasilnya. Oke, ini aku masukkan margarin 80 gram. Ini kalian pakai api kecil aja ya, nggak usah besar-besar. Oke. Terus kalian aduk sampai mencair, sampai meleleh semua. Oke. Nah, untuk oreganonya sendiri, aku nanti pakai kurang lebih 1 sendok makan gitu ya. Oke, ini aku lelehkan dulu. Ini apinya pakai api kecil aja, nggak usah besar-besar. Nah, jadi kalau roti kalian udah setengah matang, baru kalian buat ini. Jadi jangan dari tadi kalian buat, karena nanti menteganya akan beku gitu ya. Jadi kalian buat satu persatu. Ini kalian masak dulu
sampai menteganya sedikit mendidih gitu ya, sampai rada bening. Oke, kalau sudah mulai sedikit mendidih, kalian benar-benar kecilkan apinya sampai kecil banget. Sekalian masukkan bawang putih. Nah, jadi untuk bawang putihnya sendiri, ini kita masak dulu bersama mentega supaya wanginya keluar dan bawang putihnya itu matang gitu ya. Jadi nanti nggak bau bawang putih, maksudnya nggak bau mentah gitu. Oke, kalau udah, ini kalian pakai api kecil karena nanti kalau terlalu besar juga nggak bagus, nanti bawang putihnya jadi gosong. Jadi kita mau bawang putihnya itu masih warnanya itu golden brown gitu. Dan bener-bener wangi rotinya itu wah, wangi banget. Dan atasnya roti itu pasti nanti hasilnya empuk, nggak akan kering karena sudah dikasih susu evaporasi tadi gitu. Oke, setelah seperti ini aku masukkan gula. Kalau sudah mulai bawang putihnya tercium, gula, garam kita masukkan. Nah, kalau untuk telurnya sendiri itu nanti terakhir ya, supaya nanti telurnya nggak mateng. Oke, kalau sudah seperti ini kalian besarkan api sedikit. Kalian aduk lagi sampai gulanya larut. Nah, untuk gulanya sendiri di resep aslinya kita memakai honey, madu. Jadi kita pakai madu kurang lebih 1 sendok makan. Nah, kalau kalian nggak ada madu, kalian bisa diganti dengan susu kental manis 1 sendok makan. Nah, di sini aku pakainya gula pasir. Jadi gula pasir 1,5 sendok makan. Oke, kalau sudah mencair seperti ini, aku matikan. Terus aku masukkan oregano kurang lebih 1 sendok makan. Kurang lebih 1 sendok makan ya. Nah, kalau kalian nggak ada oregano, kalian bisa ganti dengan parsley. Tapi di resep aslinya itu kita pakai parsley. Kalau kalian nggak ada, pakai oregano gitu. Jadi kalau kalian nggak ada parsley, kalian untuk parsleynya sendiri kalian bisa pakai yang sudah botolan seperti ini, udah dikeringkan. Atau kalian juga bisa pakai yang fresh, gitu ya. Terus kalau sudah, kalian masukkan ke wadah. Ini wangi banget ya. Ini butternya ini wangi banget. Oke, ini aku masukkan. Nah, ini kalian aduk dulu terus sampai suhunya jadi hangat dulu ya. Jangan waktu panas-panas gini kalian masukkan telurnya. Nanti itu akan ini telurnya jadi matang. Jadi nanti bukan nyampur sama menteganya, nanti telurnya malah jadi matang. Jadinya nanti kurang bagus ya hasilnya. Jadi berginjil-ginjil. Oke, ini kalian aduk terus. Oke, ini kalau udah dingin aku akan kembali lagi. Ini ya. Jadi butternya ini, saus butternya ini udah mulai apa namanya? Sudah mulai hangat. Gini ya. Jadi nggak usah ditunggu sampai benar-benar dingin banget. Yang penting sudah hangat. Nah, ini kalian masukkan 1 butir telur. Kalian masukkan sambil kalian aduk. Ya, kalian aduk perlahan. Tapi biasanya aku campur dulu ke sini sedikit. Jadi aku campur ke telurnya dulu. Supaya si telurnya ini suhunya jadi hangat gitu ya. Baru aku tuangkan perlahan. Sambil ingat ya, sambil diaduk cepat supaya telurnya bercampur gitu. Jadi supaya telurnya itu nggak jadi scramble egg, nggak jadi bergindil-gindil.
Nih, seperti ini. Kalau kalian mau bawang putihnya lebih banyak, bisa. Tapi kalau aku cukup segitu ya. Aku cukup 1,5 sendok makan. Itu udah wangi banget. Tapi kalau kalian memang suka banget sama bawang putih, kalian bisa kasih 2 sendok makan. Oke, ini kalian aduk dengan cepat ya. Nah, ini udah jadi sausnya tuh ya. Ya, seperti ini aja. Oke, kita tinggal tunggu rotinya matang sambil menunggu ini menjadi dingin. Oke, ini dia rotinya udah jadi. Seperti ini tuh, besar-besar banget ya. Telapak tangan gini. Nah, emang aku maunya besar-besar kayak gini ya. Jadi kayak yang dijual itu biasanya besar-besar. Nah, ini untuk sausnya udah aku pindah ke tempat yang besar, jadi nanti bisa dicelup gitu ya. Oke, setelah itu kalian siapkan pisau yang tajam. Ini kalian belah jadi, terserah ya, kalian mau belah jadi 4 atau jadi 6, itu sesuai selera kalian. Belahnya jangan sampai putus. Tuh, dalamnya itu benar-benar bagus banget, lembut banget. Ini lembut banget rotinya. Ini kalian pelan-pelan ya ngirisnya. Nah, seperti ini. Ini kayaknya aku mau belah jadi 4, seperti ini aja. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau belah jadi 6 juga boleh. Ini ya, aku contohin jadi 6. Ini aku akan 1 belah jadi, bukan 6, 8. Ini aku akan belah jadi 8. Nah, untuk belahnya sendiri juga sesuai selera kalian. Bisa 4, 6, 8, atau 2 pun juga bisa. Seperti ini. Pastikan kalian sudah cuci tangan juga ya. Ini kalian aduk. Oke. Setelah itu kalian ambil dan kalian buka-buka seperti ini, gitu ya. Nah, ini kan aslinya pakai cream cheese. Ini aku nggak pakai cream cheese. Jadi ini benar-benar original garlic bread gitu ya. Jadi nggak pakai cream cheese. Kalau kalian mau pakai cream cheese, ditunggu video berikutnya. Aku akan buatin cara membuat homemade cream cheese gitu ya. Jadi supaya beli kan juga lumayan mahal ya cream cheese. Jadi kita mending buat sendiri, oke? Ini ya seperti ini. Kalian taruh di mangkok rada besar, isiannya gini. Langsung kita celupkan rotinya. Yang penting telur dulu ya. Nanti untuk terakhirnya kita nanti kuasin lagi. Ini kita lumuri seperti ini dulu. Oke. Setelah itu kalian ini ya, kalian tiriskan. Terus kalian langsung taruh di loyangnya lagi. Set. Nah, seperti ini. Oke. Nanti untuk di dalam-dalamnya ini kan sebenarnya belum terlumuri, nanti kita lumuri pakai kuas. Jadi nanti kita kuasi satu-satu supaya lebih gampang gitu ya. Supaya dia juga merata gitu, oke? Tuh seperti ini caranya. Tuh ya, cantik banget ini hasilnya. Oke, taruh langsung taruh. Nah seperti ini. Ini yang belakang, ini aku akan tunjukkan yang di belakang. Ini seperti ini, kalian buka-buka dulu gini ya. Kalian buka-buka dulu supaya mekar gitu. Pelan-pelan supaya nggak sobek. Oke, terus kalian langsung lumuri lagi. Untuk yang aslinya, setahu aku itu dibelah jadi 8 ya, atau mungkin ada juga yang di 4, tapi aku kurang tahu kayaknya dibelah 8 atau 6 gitu. Sebenarnya emang hasilnya lebih bagus ya yang 8 karena lebih mekar aja gitu. Tuh, seperti ini.
Langsung taruh lagi. Dan sambil kalian seperti ini, jangan lupa ya, tetap oven juga udah harus dipanaskan. Ini adonan menteganya udah pas banget buat 5. Tuh, udah habis kan? Nah, ini tinggal sisa sedikit-sedikit ya. Sisa sedikit bawang-bawangannya. Nah, di dalamnya ini kan belum terlumuri ya, jadi kita kuas-kuasi. Jadi ini adonannya udah pas buat untuk 5 roti ini ya. Untuk satu resep ini udah cukup banget gitu. Jadi nggak mungkin ada yang kebuang-buang gitu. Kalaupun ininya sisa, kalian bisa pakai sausnya ini, kalian oleskan di roti tawar, terus kalian panggang. Kalian oven dengan suhu rendah sampai kering, sampai benar-benar kering, crunchy. Nanti jadinya kayak garlic bread yang biasa dimakan sama cream soup. Nah ini ya, kayak gini aku olesi dulu semuanya. Kalian olesi satu-satu sampai semuanya terlumuri. Nah kekurangannya kalau kalian belalakan ya lumayan lama gitu ya. Kalian ngasinya lumayan lama. Oke, ini udah semua. Aku akan panggang di suhu 180 derajat selama 10 menit. Oke, ini dia hasilnya tuh. Bagus-bagus banget. Ini aku akan tunjukin dari dekat aja. Aduh, panas banget. Nih ya, kayak gini hasilnya. Tuh. Ini yang dibelah 4 kayak gini hasilnya tuh. Tuh. Ya, ini yang dibelah 4. Ini aku nggak kasih cream cheese ya. Nah, kalau kalian di tempat kalian juga jarang ada cream cheese, nanti aku akan tunjukkan di video berikutnya. Aku akan tunjukkan cara membuat cream cheese homemade. Nah, ini yang 8. Tuh hasilnya lebih cantik ya, lebih cantik. Kelihatannya tuh lebih bagus gitu kalau dipotong jadi 8. Sedangkan kalau yang dipotong jadi 4, menurut aku kurang cantik sih. Nah, tapi sebenarnya sama-sama enak. Menurut aku kurang cantik aja sih itu. Berbeda gitu kan. Oke, ini aku akan cobain aja. Ini aku akan cobain yang 4 ini. Aku akan belah satu tuh. Rotinya bener-bener lembut banget tuh ya. Aku akan potong, aku akan ambil. Masih panas banget. Nih aku akan cobain langsung. Tuh masih panas. Lihat nih, lembut banget rotinya. Tuh ini kalian lihat. Tuh soft banget. Ini aku akan cobain. Enak banget. Wah, ini kalau kalian mau cobain, tunggu video aku cream cheese berikutnya. Ini dikasih cream cheese lebih enak, aku yakin. Lebih berkali-kali lipat lebih enak. Jadi ada kayak gurih-gurih kejunya. Jadi lebih kompleks gitu rasanya, lebih lebih kaya rasanya. Rotinya itu juara banget, lembut banget. Wajib kalian cobain. Enak, benar. Oke, cukup sekian dulu video aku hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my video. Thank you guys, bye.